Kalau dari wajah kita lihat ini memang masih ada trauma ya di sana ya. Gimana Ando? Kita ini sampai sekarang ini masih masih bahkan bukan cuma kita, banyak masyarakat Sulawesi Utara ini masih penasaran dengan situasi dan kondisi di Kamboja. Mungkin dari Ando dulu, Dok. Kita langsung saja tanya. Ini gimana ini, Dok? Akhirnya bisa pulang. Ini mungkin ceritakan dulu sebelum kita masuk ke perusahaan. Ceritakan dulu gimana situasi Ando sampai mungkin bisa ke Kamboja ini. Mungkin dari Sulut ini. Oke, selamat pagi Tribuners. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program Tribun Podcast. Hari ini Tribuners, seperti biasa kami menghadirkan narasumber untuk memberikan informasi kepada Tribuners dimanapun Tribuners berada. Dan hari ini Tribuners, kita menghadirkan narasumber yang spesial. Ini ada 3 orang yang sudah ada di studio Tribun Manado untuk berbicara terkait dengan suatu hal yang viral yang mungkin Tribuners juga ikuti, yaitu terkait dengan perusahaan scam di Kamboja. Dan mungkin Tribuners juga sudah ikuti berita-berita di beberapa minggu yang berjalan ini, di mana para korban dari seluruh Indonesia, bahkan ada warga Sulut yang terjebak di Kamboja karena ditipu oleh perusahaan scam ini. Dan saat ini saya sudah menghadirkan 2 narasumber. Mereka ini yang merupakan korban dari warga Sulawesi Utara yang berangkat ke sana karena ditipu oleh perusahaan ini. Mereka, puji Tuhannya, mereka berhasil kabur dari perusahaan dan terlantar di depan KBRI. Dan hari ini, tepatnya kemarin, mereka bisa bertemu dengan pihak keluarga. Dan di saat ini mereka ingin buka-bukaan terkait dengan kerja di perusahaan scam ini seperti apa, dan situasi dan kondisi di sana itu seperti apa. Karena kalau kita mengikuti berita-berita yang ada, sungguh mencekam kerja mereka di sana. Mereka diperlakukan oleh perusahaan seperti bukan manusia, dan juga mereka terlantar berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan di sana. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dulu memperkenalkan. Mungkin yang pertama, perkenalkan dulu bro, namanya siapa? Oke. Panggil bro karena masih muda ini. Silakan. Nama saya Ando dari Bitung. Ando dari Bitung. Ya. Perkenalkan, nama saya Christian dari Bitung. Bitung, Christian dari Bitung. Ya. Saya ya seperti sudah tahu sebelumnya, saya relawan kemanusiaan Kamboja, Kristi. Oke, ini Kak Kristi ini yang Tribuners ikuti. Dia ini banyak berkomunikasi dan banyak membantu kepulangan dari Ando dan Tian, ya. Oke. Sebelum itu kita ingin tanya dulu, apa kabar ini? Ini 2 ini. Ini Tribuners, mereka berdua ini yang menjadi korban dan kemarin baru tiba di Sulawesi Utara. Sebelum itu, Ando, apa kabar? Ini gimana ini perasaannya ini bisa pulang, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan saudara-saudara di Bitung sana? Ya, sangat senang karena sudah bisa balik ke sini. Ya, begitu. Oke. Ya, kalau dari Tian sendiri? Ya, sama senang juga udah bisa ketemu sama keluarga. Oke. Kalau dari wajah kita lihat ini memang masih ada trauma ya di sana ya. Gimana Ando? Kita ini sampai sekarang ini masih bahkan bukan cuma kita, banyak masyarakat Sulawesi Utara ini masih penasaran dengan situasi dan kondisi di Kamboja. Mungkin dari Ando dulu, Dok. Kita langsung saja tanya. Ini gimana ini, Dok? Akhirnya bisa pulang. Ini mungkin ceritakan dulu sebelum kita masuk ke perusahaan. Ceritakan dulu gimana situasi Ando sampai mungkin bisa ke Kamboja ini. Mungkin dari Sulut ini. Silakan, kalau Ando berpengalaman sendiri itu seperti apa sampai akhirnya memilih untuk tinggalkan Sulut, tinggalkan keluarga, dan memilih untuk kerja di perusahaan scam ini. Silakan, Dok. Jadi awal kita ke Kamboja itu kita ditelepon
lewat di telepon dan ditawarkan pekerjaan yang mana kita itu hanya menjadi kayak admin gitu. Admin. Ah. Ya, admin. Terus dijelaskan dengan gaji $600. Kalau $600. dirupiahkan sekitar 9 jutaan begitu. 9 juta. Hmm. Ya. Oke. Dan dijelaskan juga yang mana paspor, ongkos jalan ke sana semua gratis katanya. Oke, ditanggung oleh pihak perusahaan. Mm. Setelah tiba di sana, dan sebelum itu juga dibilang yang mana kita kalau setelah tiba di sana dikasih uang untuk kirim ke keluarga. Sebelum kerja. Sebelum Oke, kerja. Oke. Maksimalnya itu 5 jutaan. Oke. Bisa dikirim ke keluarga sini. Setelah sampai sana nggak sesuai pembicaraan itu. Oke. Tunggu dong. Ini berangkat dari Sulut ini siapa yang ajak di sini? Nggak usah mungkin sebut nama, tapi ada orang yang ajak di sini. Iya, ada orang. Ini agennya ini di sini yang rekrutin, ada yang rekrut. Ada yang rekrut dari sini. Oke, yang rekrut di sini ini dia sampaikan atau ngomong tidak waktu kita mau ngana ke sana ini akan kerja begini. Dia jelaskan, tapi tidak sesuai dengan yang dijelaskan itu. Oh iya. Nah, sampai di sini berangkat naik pesawat dari bandara. Dari bandara sini 6 kali naik pesawat kalau tidak salah. 6 kali. Iya. Kalau di Jakarta itu siapa yang jemput? Pokoknya kita tidak tahu apa-apa. Cuman main telepon aja, oh sudah ada orang jemput di bandara. Bandara Makassar sudah ada orang jemput. Jemput. Baru di Jakarta Tanjung Pinang, Malaysia baru tiba di Kamboja. Pokoknya setiap tempat itu ada yang jemput. Setiap tempat itu ada yang jemput. Iya. Yang berawal dari Sulut dulu sini ya. Iya. Dari Sulut ada agennya di sini ya yang tawarkan itu ya. Iya. Yang tawarkan. Dia yang datang ke rumah atau? Dia yang ajak sih. Yang ajak. Kita yang disuruh ke rumah dia. Oh iya. Tapi kenal ini agennya ini. Kenal. Oke, Bro. Jadi sampai di sana apa yang Ando lihat ketika sampai ini di Kamboja, siapa yang jemput ini? Itu orang sana yang jemput kan. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia. Oke, sampai di sana dibawalah ke perusahaan. Nah, waktu Ando lihat di perusahaan itu gimana, apa yang mereka sampaikan waktu di perusahaan? Oh iya, kerja seperti ini. Jadi admin atau seperti apa? Enggak, dibilang kerjanya scam. Terus kita di situ kita langsung terpukul, langsung kaget. Kaget ya. Awalnya kan dijelaskan admin. Nggak taunya lain, scam. Scam. Oke, kita tahan dulu sampai di situ. Ini menarik ini. Nah, kalau dari pengalaman dari Tian, gimana awal berangkat Tian sampai akhirnya tiba di Kamboja? Apakah sama atau mungkin ada perbedaan? Ya sama. Kalau Tian sendiri siapa yang ajak? Sama. Ya. Orang yang sama. Ya, orang Sulut. Tapi berangkatnya tidak bersamaan. Bersamaan. Oh, kalian berdua? Iya. Oh, berangkat sama-sama ya ini ya? Iya. Di perusahaan yang sama? Oke, berarti waktu dipanggil ke rumah, diurus semua? Iya, diurus. Dari apa, paspor, baru tiket kita ke sana tiket, dengan Uang jalan. uang jalan dikasih berapa waktu itu? Uang jalan sekitaran 1 juta lebih. 1 juta lebih uang jalan. Tapi untuk paspor mereka semua yang urus sampai tiket. Iya. 6 kali naik pesawat. 6 kali ya naik pesawat ya. Iya, sekitar. Turun di Kamboja atau mungkin di mana di Kamboja. Kamboja langsung di bandara Kamboja ya. Kita dari sini kita ke Jakarta. Terus ke Jakarta kita ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Baru Malaysia. Habis Oke. Malaysia langsung Kamboja. Di Kamboja waktu turun di bandara ada yang jemput juga sama. Iya. Dijemput itu pakai mobil apa? Pakai mobil sedan gitu. Oh, mobil sedan. Nah, berarti kalian ini sama ya, Kak? Ya sama berarti kalian ini yang direkrut dengan orang yang sama, terus dijemput juga di sana. Kalian satu Iya. satu perusahaan.
Oke. Nah, ketika sudah sampai ini di Kamboja, kalian dijemput. Ini perjalanan dari bandara ke perusahaan itu berapa lama? Dan ketika sampai di sana ini, katanya kan HP sampai sempat ditahan dengan paspor. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Kalau dari Ando gimana? Pas dari Dari bandara Ah. ke perusahaan itu kira-kira berapa lama perjalanannya? Kira-kira kurang lebih 2 jam kalau dari bandara ke tempat kerja itu. tempat kerja. Mm. Oke, sampai di sana apa yang ditahan? Katanya HP sama paspor diambil ya, Iya, disita. disita. Dengan alasan apa? Dengan alasan dilarang telepon di dalam, Ah. nggak boleh video di dalam. Oke. Makanya selama jam kerja nggak boleh pegang HP. Oke. Dan juga pernah disita selama 1 bulan karena nggak memenuhi target. Oke, kita Iya. nanti masuk ke situ. Nah, Ando, Tian. Jadi sampai di situ, ini dikasih tahu ini, kalian ini nanti kerja jadi scam. Iya. Kalian berdua ya, kaget di situ. Terus apa yang disampaikan ke pihak perusahaan itu? Sempat tidak memberontak karena katanya ini mau dijadikan admin, kenapa disuruh scam? Sebelum itu kalian berdua tahu tidak apa itu scam? Kami nggak tahu. Nggak tahu juga ya, Tahu nggak juga. tahu ya apa ini scam ya. Ando juga seperti itu, tidak tahu apa itu scam. Nggak tahu. Nah, kerjanya gimana kalau scam itu Ando? Kalau Ando kan ini seberapa lama di sana? 5 bulan. 5 bulan, sama ya, Iya, kalian 5 berdua 5 bulan karena sama-sama berangkat ya. Itu kerjanya itu banyak yang masyarakat yang akhirnya penasaran sebenarnya ini kerja scam ini, kerja kalian ini kan ditipu ini. Akhirnya sudah tahu ini. Kita ini ditipu. Awalnya ditawarkan katanya untuk jadi admin, cleaning service lainnya seperti itu ya. Tapi tiba-tiba sampai di perusahaan di situ ini ditipu. Kalian berdua akhirnya tahu ini scam seperti ini. Ini di satu gedung ya. Ini gedung besar ya katanya ya. Kita sempat lihat ya, Kak Ella ya, Iya, itu iya. satu gedung besar ya. Itu seperti itu ya untuk perusahaannya ini. Jauh dari pusat kota ya. Jauh. Jauh. Oke. Itu kerjanya gimana kalau scam ini? Kalau dari kerja-kerja yang Ando lakukan itu seperti apa? Awalnya itu disuruh seperti apa? Itu sebagaimana? Ya kita awal datang ke situ kan masih nggak tahu apa-apa. Ini nggak tahu apa ini scam. Nah, itu gimana dia? Awalnya diajar atau seperti apa? Diajar dulu Oke. buat akun Facebook apa semua. Nah, terus kita menjalankan karakter sebagai perempuan di situ. Iya. Oke, terus? Ya, dan dikasih tahu step by step bagaimana cara kerjanya begini. Nah, dari situ kaget kan dengan pekerjaan itu. Nah, kita sempat berpikir untuk kabur dari situ. Waktu pertama itu. Pertama kali. Terus? Tapi nggak bisa karena pagarnya kan tinggi. Pagar tinggi. Iya, terus Ada ada yang jaga. strom di atas itu. Strom dikelilingi Iya. oleh strom. Oke. Tapi nggak bisa, mau kabur nggak bisa. Karena satu perusahaan itu dijaga sama security sekitar 100 lebih. 100 security lebih dijaga iya. itu situ. Setiap 10 meter pos, setiap 10 meter pos. Jadi nggak bisa kabur. Ngeri juga ya. Nah, ini Ando, nanti Tian tambahkan ya, sebelum kita ke Kaela nanti Tian tambahkan. Ini disuruh menipu. Nah, kalian buat Facebook apa ini? Facebook dengan nama apa? Terus ini tujuan buat Facebook ini untuk apa? Silakan Ando. Untuk Tian ya. menipu orang. Mereka suruh bangun kita Facebook 5. Satu orang 5 orang, 5 Lima akun. Facebook. Terus Terus kita harus cari WA itu 5. Kalau enggak sampai dapat 5 WA, kita disuruh lembur dalam satu WA itu 2 jam. 2 jam. Iya. Oke. Terus habis itu pernah kita disuruh lembur jam 5 baru masuk jam 6. Jam 5 masuk jam 6. Iya.
Disuruh lembur sampai jam 5 sampai pagi. jam 5 subuh. pagi. subuh. Dia Ya, harus baru masuk jam lagi 6 jam 6. Masuk lagi. Iya. Itu begitu ya kalau lembur ya. Gila ya. Cuma 1 jam istirahat. Nah, kita pernah temui nanti coba ini benar atau tidak cara kerjanya mereka ya. Tapi kita pernah bahkan nomornya sampai sekarang ada. Cuma kita tahu itu penipuan dan kita tahu itu scam. Kerja kalian sepertinya tidak. Kita disuruh buat Facebook ini menyamar sebagai wanita cantik ya, betul ya. Terus kita kenalan, bikin pendekatan sampai buat korbannya nyaman. Korbannya nyaman, sudah nyaman, minta WA. Nanti di WA di situ ditawarkanlah saham seperti kripto ya, betul. Kalau scam love itu bangun hubungan dulu. Bangun hubungan. Nah, Iya. mungkin ceritakan itu seperti apa? Bangun hubungan ketika udah ada hubungan dengan target, Target? dia sudah yakin dan percaya dengan perempuan ini. Perempuan itu yang iya. kenal lewat Facebook itu, yang cantik ini baru. Nah, baru kita staff di situ kasih ke leader, nanti leader yang tembak. Tembak itu artinya tawarkan apa ini produk. Apa yang kalian tawarkan? Kalau di Tian dengan Ando, apa yang kalian produk apa yang kalian tawarkan kepada korban? Contohnya ini korban sudah termakan ini, kenalan di Facebook, akhirnya berpindahlah di WA, minta WA kan, buju sampai dapat WA kan, pribadi kan. Nah, chatting, tiba-tiba sudah nyaman ini, customernya ini, korbannya ini sudah nyaman. Nah, apa yang kalian tawarkan? Leadernya ini apa yang ditawarkan? Dia tawar ini apa, top musik. Top musik. Iya. Itu dalam tugas pertama itu dia ada keuntungan. Jadi semacam kalau mereka udah bayar udah 30 juta. Terus itu pelanggan itu mereka ajak ke seks. Baru mereka mau ancam. Oke, kita paham. Jadi mereka rekam. Iya. Itu sebagai pemerasan ke korban. Iya, kalau dia udah nggak mau kerjain tugas itu. Nggak mau kerjain tugas. Oh, ini seperti di film-film ya. Nah, selain itu, apalagi yang produk apa yang ditawarkan? Karena yang kita tahu mungkin bukan cuma satu ya. Apalagi Ando? Kalau scam sih banyak dia. Kalau kita menaikkan rating barang. Ada juga investasi. Investasi seperti apa investasinya itu? Kalau investasi kita tidak masuk di situ karena tidak paham. Kalau kita kan rating. Oh, rating. Kalau Tian mainnya rating itu seperti Sama. apa? Sama kalian berdua Iya, juga. sama. Tawar Jadi rating. kita minta bantu menaikkan nilai angka penjualan barang di toko tersebut itu. Dengan cara beli barang di situ. Jadi begini, ini rating ini kalian ke toko atau ke menawarkan barang itu ke toko. Nah, Terus jadi contohnya kita ini punya toko, apa yang Ando tawarkan ke kita? Ini supaya masyarakat tahu, supaya hati-hati kan, ini dunia usaha ya mereka. Sasar itu seperti apa Ando? Ando tawarkan seperti apa ke kita? kayak toko online kan ada nilai angka penjualan. Nilai angka penjualan. Kayak gitar atau apa kan. Yang bintang-bintang itu. 25 orang beli kan. Ada DP jumlah tuh situ. Iya, jumlah. Jadi minta bantu formasinya itu dia dengan cara beli barang itu. Kalau di InDriver mungkin yang bintang. Bintang, Kasih iya. toh. Kalau ini Karena kalau contohnya di aplikasi-aplikasi seperti Shopee, itu kan Lazada itu ada ya. semakin tinggi ratingnya kan semakin bagus barang kualitas Barang. Jadi 5 tugas itu harus selesai. Kalau udah selesai tugas kelima masih lanjut tugas mitra. Mitra itu nggak mau habis itu sampai bangkrut yang korban itu. Ini korban ini nggak tahu dong kalau kalian ini yang Nggak tahu. Karena kan ada juga korban yang curiga, oh ini laki-laki yang jalani. Dia minta telepon, angkat. Perempuan yang bicara. Bisa menjadi berubah-ubah karakter bisa mereka. berubah karakter lewat aplikasi, lewat cara mereka ya perusahaan. Iya. Tapi bukan mereka. tapi Maksudnya bukan nanti mereka. ini kayak komputer gitu Komputer yang ya. ini. Iya. Yang handle ya gitu. Jadi semakin yakin toh. Jadi kayak Ando punya suara ini sudah direkam sama mereka toh. Jadi nanti kalau misalnya dia awal dia yang telepon, tapi habis itu selanjutnya
sudah komputer karena sudah direkam kan ininya suaranya, jadi seakan-akan ini Ando. Ini perempuan. Ya. Gitu. Oke, Dok, ada tidak korban yang akhirnya tertipu dengan hal ini? Kalau maksudnya Yang tertipu akhirnya dengan apa? Yang korban yang yang wangi korban. ini. Ada tidak yang jadi korban akhirnya karena ada. ada? Ada. Oke. Itu paling banyak pernah korban tertipu itu berapa banyak? Kalau kita sendiri cuman sedikit. Sedikit ya. Kalau teman-teman ada yang sampai 2M. 2M, 5M. 2M, 5M. Itu mereka di yang sama di naikkan rating itu. Iya, cuman di situ. Itu sudah masuk tugas mitra itu kalau di perusahaan kita. Rating itu. Sudah tinggi ya. Sudah mitra. Mitra dengan punya toko. Iya. Dengan yang punya toko. Oh, so kerjasama berarti. Oh, Bukan. enggak. Jadi toko itu memang ada. Tuh toko alat musik itu. Alat musik ada. Cuman perusahaan itu curi linknya mereka. Make linknya gitu loh. Mereka. Kayak misalnya Jadi contoh, misalnya ini, misalnya ya contoh Tribun, nama perusahaan itu. Jadi mereka ambil linknya Tribun, terus mereka pakai buat nipu gitu Jualan, loh. buat jualan. Iya, ya. buat jualan. Jadi di saat mereka cek, oh betul ada. Dibuka link itu ada semua barang-barang. Barang-barang. Padahal mereka curi linknya itu. Iya. Ini paling banyak jualan online. Mm-mm. Ini dia. Ini banyak yang tertipu akhirnya ini Itu begini yang seperti banyak. ini Makanya kan caranya. kadang-kadang ada yang jualan online yang mereka misalnya pesan yang di sini, tiba-tiba sampai bukan seperti itu. Nah, itu dia. Itu sama lah salah itu. satunya. Kalau pesan barang datang apa ini kita pesan sepatu apa datang batu. Itu enggak. Mungkin. Itu ya karena akhirnya ini kan kalian kan cuma curi link tokonya orang itu kan, terus naikkan rating kan supaya orang percaya waktu kita mau belanja ini di toko online tersebut kita buka, bagus ratingnya, banyak yang komen. Itu tugas kalian ya. Seperti itu. Artinya menaikkan rating supaya orang jadi percaya toko ini bagus. Akhirnya orang belanja di situ. Iya. Iya, begitu. Akhirnya orang belanja kan di situ. Iya. Ketika belanja, barangnya akan dikirim, tetapi transfer dulu uang. Barang memang tidak dikirim dijelaskan. Barang tidak Cuman dikirim. tujuan menaikkan rating. Jadi minta bantu cuma menaikkan rating. Tapi uang kembali dengan bonus dan ada bonus harian juga. Oh ya, oke. Jadi tugas pertama itu dia bantu kan, kasih balik ulang DP doi. Balik dengan DP bonus itu. Balik Jadi ulang. dia rasa betul. Tugas kedua juga masih balik DP doi. Ketiga itu tahan. Oh ya, yang Nah, karena dia mau cari ambil DP doi itu, dia harus lanjut terus. lanjut terus. Nggak mau habis itu sampai mitra masuk tugas mitra itu sudah mau habis. Waduh, itu Lebih besar DP. So bangkrut lah itu yang punya toko. Sama investasi lagi begitu. Sama juga. Jadi kalian selain menaikkan rating, main investasi juga. Investasi enggak cuma rating. Rating. Ya. Tapi kalau yang kalian tahu, yang sempat sharingin teman-teman selain investasi, rating apalagi mainnya? Ada nggak kripto Tian yang Oh ada. Dia kan baca macam-macam, banyak ini jenis scam ini. Scam ya. Kayak mereka ini yang online. Ya, online. kalau yang lain lah investasi. Banyak itu beragam-ragam gitu loh. Jadi makanya kita bilang perusahaan itu beda-beda. Oke. Di sana gitu. Oke, Dok. Oke, kita sudah tahu cara kerja kalian ini seperti ini. Nah, kita ingin tahu nih, Dok. Kita ingin tahu, penasaran sekali ini banyak yang akhirnya lewat kesaksian dari relawan kemanusiaan Kaela dan juga teman-teman yang ada di sana. Tanya ini sempat ya kalian itu kalau tidak capai target, ini akan disiksa. Bahkan ada yang disetrum, ada yang dipukuli, bahkan dipaksa untuk lembur kalau tidak capai target. Dari mungkin kalian bersyukur tidak mengalami, atau mungkin ada tidak cerita-cerita dari teman-teman yang menjadi korban ini diperlakukan seperti itu ya, bahkan dijual ya kalau tidak sampai mencapai target dari pekerjaan itu ya. Itu seperti apa? Silakan. Jadi peraturan setiap perusahaan itu beda-beda. Ya. Kalau di perusahaan kita ndak ada fisik begitu. Cuman yang berat di perusahaan kita itu lemburnya aja itu. Lembur. Iya. Oke. Masuk kemarin kita terakhir masuk jam
masuk kerja jam 4 subuh, Jam 4 subuh. pulang jam 2. Jam 2. 4 lagi masuk. Masuk lagi. Iya. Kalau strom apa ndak ada di situ. Kecuali kita melanggar peraturan perusahaan itu. Contohnya? Mencuri warung pelanggan, Mm-mm. berkelahi, judi, narkoba. Nah itu pasti di strom itu. Strom. Nah, Oke. Nah, kalau Tian dari pengakuan teman-teman yang sempat kabur yang kita lihat ada 80 yang terakhir itu, ada sekitar 7 warga Sulut. Itu katanya ada sampai di strom, bahkan ada videonya itu yang beredar. Itu benar ya, di sana ada yang sampai di strom dan dipukul ya. Iya. Juga ada yang sampai luka-luka. Luka. Iya. Itu dan katanya juga kalau kabur ketika ditangkap, ini apa yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan? disiksa pasti. Disiksa. Itu seperti apa disiksanya? Ya itulah ndak jauh dari strom atau dipukul. Luar biasa. Oke, nah ini yang sempat Kaila sampaikan, katanya kalian dijual juga. Itu gimana ceritanya sampai dijual? Contohnya kalau tidak sampai target akhirnya dijual, itu benar tidak? Iya. Tapi kalau kita sendiri ndak dijual sih. Nggak jual ya? Karena 5 bulan mereka nilai aku nggak kerja sesuai kebutuhan perusahaan, aku dipecat. Dipecat. Iya. Nah kalau Cik dipecat di mana, di apa, di Dikasih denda. Dendanya itu $1.100. dirupiahkan? Kalau itu rupiah berapa? kan 18 juta lebih. 18 juta lebih. Itu didenda dibebankan kepada siapa? Saya sendiri. Potong gaji atau seperti apa? Enggak. Itu denda itu kata perusahaan untuk biaya kita dari Indonesia ke Kamboja 1.100. Nah itu yang minta diganti biaya kita. Terpaksa mereka telepon ke keluarga. Iya. Yang Sama. mana harus tebus, Harus tebus. Hmm. Kalau tidak ditebus, dijual dijual ke perusahaan lain. ke perusahaan lain. Ah, Dan ada teman-teman yang memang dijual. Iya. ada. Ini mereka berangkat ini 3 kan? 3. 3 ya? Iya, 3. Yang satu udah sempat dijual sampai sekarang belum ada kabar. Nah itu gimana? Tian? Tian dan Ando, itu teman kalian yang kalian berangkat 3. Iya, 3 orang. Dia dijual, tapi dimasuk perusahaan. Kenapa sampai dia dijual? Karena tidak pernah capai target. Kalian terakhir waktu dapat dengan dia itu kapan infonya? Ya terakhir itu waktu dipecat itu Dipecat itu masih ada kabar. masih ada kabar karena dia kan masih di perusahaan situ, masih bisa komunikasi dengan teman-teman yang di dalam situ gimana kabarnya itu. Teman kami Yuki Namanya Yuki. warga apa dia? Bitung ya? Laki-laki. 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 Nah tiba-tiba dia karena tidak sampai target dijual. Dijual berapa itu waktu itu? Dijual itu kalau dari perusahaan yang ambil 15 juta, tapi kalau keluarga mau tebus itu mereka minta 18 juta. Kalau keluarga ambil bisa nggak itu kalau dikirim uang itu? Karena kita sempat coba Kak Ella ceritakan waktu itu sempat ngobrol dengan tuh pihak perusahaan, katanya harus tebus sekian. Iya. Maksudnya waktu itu kan ada satu keluarga yang mengeluh dengan katanya suaminya ada posisi tidak ada kabar, dan pada saat ada kabar dia bilang kalau yang mana katanya suaminya ini harus ditebus sama keluarga. Sama kayak yang Anda bilang tadi, kalau keluarga nggak menyanggupi terpaksa suaminya mau dijual ke perusahaan lain. Nah maksudnya dijual mau dipindahkan ke perusahaan lain gitu loh. Cuman ditanya sama suaminya, dia nggak mau dipindahkan ke perusahaan lain, jadi otomatis ke keluarga gitu loh. Oke. Nah, gimana sampai akhirnya Tian dan Ando ini lari? Kan sampai target ini. Kalau sampai target kan tidak perlu lari. Apa yang membuat akhirnya kalian lari, dan di momen seperti apa dapat kesempatan dan akhirnya lari? Nah, kalau dari Tian sendiri, apa? Atau lari sama-sama ini? Lari sama-sama. Oh iya, gimana ceritanya itu sampai lari? Kan ini dijaga ketat, ini pihak perusahaan ini jaga ketat. Kenapa sampai bisa lari? Ya, kalau dari Ando. Tian yang Anda juga. Oh, Tian dengan Ando, silakan sampaikan. Kalau dari Tian dulu deh. Ya, kenapa? Dari saya
telepon dengan apa Ibu Ella. Ibu Ella. Ya. Terus dari Ibu Ella kasih kita jalan keluar untuk lari ke KBRI. Terus dari kita pas sampai di hotel itu kita dijaga sama apa suruhan dari bos. Terus kata bos dalam 3 hari itu kalau kalian tidak bayar denda kalian akan dijemput agent. Ya saya sudah takut di situ. Terus saya telepon sama Ibu Ella dan Ibu Ella kasih jalan saya untuk Kabur. Sama dengan Tian. Sama-sama. Nah, Bu Ella ini waktu mereka ke hotel ini kenapa? Apakah sudah mau ditebus atau sampai ada akhirnya Ibu Ella sarankan untuk lari aja? Jadi kan sebelumnya keluarga sudah berkomunikasi sama pihak perusahaan gitu, yang mana mereka menyanggupi untuk membayar ini. Cuman kan posisi dengan keadaan istrinya Ando juga memerlukan biaya, begitu juga ibunya Tian gitu. Jadi mereka masih ini biayanya banyak gitu yang buat ini mau tebus ini, sedangkan nggak ada biaya. Sedangkan mereka itu dikasih jangka waktu, kalau nggak sama kayak tadi Tian bilang, kalau nggak ditebus terpaksa mereka dijual. Nah waktu itu istrinya Ando telepon saya, ibu gimana nih, saya ini Ando katanya mau dijual, kita belum ada uang, gimana? Saya bilang sama siapa, di mana, udah diterangin, oh lagi di hotel dijaga. Saya bilang kalau ada kesempatan kabur. Cuman katanya ini masih takut-takut kabur. Kalau Ando sudah siap. Saya bilang gini, kalau kalian nggak mau ambil resiko, ya susah kita mau bantu juga. Jadi harus berani ambil risiko. Percaya kok, berdoa, yakin pasti Tuhan bimbing, ya kan? Terus saya bilang saya yakinkan sama ini, saya yang selalu yakinkan sama ini karena Ando bilang ibu tolong yakinkan ke Tian. Saya bilang Tian kamu harus kuat, kamu harus ingat keluarga kamu di sini berjuang, ya kan? Kalau keluarga bodoh amat ya udah nggak akan mikir untuk mencari jalan gitu loh. Jadi saya cuman kasih bilang sama keluarga, coba bilang sama mereka itu cari kesempatan untuk cari celah. Pada saat ada celah yang bagus, mereka kan yang di sana yang tahu situasinya, kabur. Nanti kalau misalnya mereka udah posisi kabur, hubungin saya biar saya bisa pandu sampai di KBRI, ya kan. Jadi pada saat itu ada sedikit perbincangan menunda sampai 1 malam ya. 1 malam besoknya saya telepon lagi, gimana? Dia Ando sudah siap. Terus dia bilang, saya bilang sama keluarga begini masalahnya, kalau mau bayar denda itu besar kan, kalau ya untung-untungan kalau keluarga ada, tapi kalau keluarga nggak ada gimana? Jadi lebih baik berusaha dulu kabur, jangan bayar apa-apa dulu. Karena masalahnya gini, kalau bayar denda mereka lolos di perusahaan, tapi belum tentu lolos di keluar dari Kamboja, karena posisi kan mereka lari, paspor nggak ada. Kendala yang sebenarnya banyak terjadi ini, yang kabur-kabur ini, yaitu mereka nggak tahu kalau visa mereka itu nggak diperpanjang kan, jadi ada overstay itulah. Jadi akhirnya saya bilang sama Tian, sudah kabur sama Ando juga, sekarang aja. Akhirnya mereka kabur tapi tetap masih dalam pantauan saya. Saya bilang di mana kamu berdua berada, tetap di share lokasi supaya saya tahu kan. Saya lihat-lihat, jadi saya hubungi juga ada berapa anak-anak yang di KBRI, tolong dibantu mereka lagi. Jadi mereka selain komunikasi sama saya, sama anak-anak yang di Phnom Penh juga dibantu. Jadi sampai ya puji Tuhan sampai mereka tiba di depan KBRI ya. Tiba di depan KBRI, dijemput sama anak-anak itu udah aman kan. Cuman saya bilang taruh di ini KBRI dulu, lapor di langsung KBRI supaya KBRI mengetahui gitu. Jadi ya puji Tuhan mereka ya sampai di KBRI langsung masuk laporan, ini diproses apa segala macam. Ya udah, akhirnya boleh sampai sini. Iya. Nah, berarti ada momen di situ di hotel, ada kesempatan langsung kabur. Untung baik tidak dikejar ya? Enggak. Karena mungkin dijaga juga tidak terlalu banyak ya yang jaga ya. Cuman satu sih. Cuma satu. Dan di sekitar situ ada juga mata-mata yang sering bolak-balik. Mata-mata itu yang dari bos. Iya. Oh, yang cek. Tapi untung baik lolos. Kalian tahu ini mata-matanya siapa ini ya? Iya. Jadi pas momen lari langsung. lari. Nah, di depan KBRI ini banyak yang video akhirnya viral di depan KBRI.
Gimana situasi di depan KBRI saat ini? Katanya ada ratusan ya di depan KBRI. Iya, banyak. Lain terlantar tidur di jalan. Tidur di jalan. Iya. Makannya gimana itu, Tian? Makannya sehari-hari di situ di depan KBRI itu kan, di depan itu kan rame, tidak bisa kan semua masuk di kantor KBRI kan? Iya. Jadi terlantar di situ ya. Iya. Nah itu banyak tidak, selain warga Sulawesi Utara, dari mana saja yang ada di depan KBRI situ? Pokoknya banyak dari Medan, Jakarta. Medan, Jakarta. Yang kalian pulang sama-sama ini ada dari Medan ya? Yang 4 orang ya, Bella, yang 3 ya? Ada Iya. dari Medan. Mereka dari imigrasi kan. Imigrasi. Anes sama Subang, Jelani. Bang ya, Jelani. Ya, itu yang akhirnya bisa apa ya? Bisa pulang ya mereka ya. Oke. Berarti untuk teman-teman yang di Sulut masih berapa di sana? Masih banyak lagi. Sekitar berapa orang di sana? 20. Iya 20. Kalau dari grup kita 20, tapi 20. di luar dari grup kita Masih banyak. ada, masih banyak lagi. Banyak. Cuman kan mereka ya mungkin karena nggak ada dana juga atau gimana, mereka kan juga posisi masih ya takut-takut gitu loh. Yang grup kita kan yang kita bantu, yang Kak Ibu Ella bantu dengan data yang masuk itu sekitar 20. Tapi ternyata Lebih dari itu. Lebih dari itu. iya. Iya. ada sekitar berapa? Nggak terhitung, soalnya setiap hari di KBRI itu harus ada yang lapor 30 orang. 30 orang. Yang lari dari perusahaan. Iya. Yang kabur dari Jadi perusahaan. kalau diperkirakan ini yang kalian berdua lihat di depan KBRI ini, diperkirakan itu ada berapa kira-kira? Yang warga Indonesia ya. Ini kira-kira ini depan KBRI yang terkumpul ini ada berapa kira-kira? Sampai kalian sampai di sini. Sampai di sini artinya sebelum ke sini kan sempat lihat itu berapa kira-kira? Hampir 100 orang kalau. Hampir ratusan ya di sana ya. Dan itu setiap hari ada saja yang datang melapor ya, ada. Iya, ada saja yang datang melapor setiap hari. Nah, waktu melapor ke KBRI, apa yang KBRI yang sampaikan ke kalian berdua? Waktu pertama datang, responnya mereka seperti apa? Pokoknya ditanya-tanya dari mana, dari perusahaan mana, terus langsung disuruh isi formulir. Ditanya agen kita siapa, ya tulislah di formulir itu namanya. Oke. Nah, agennya sekarang masih ada di sini. Masih. Agennya ini juga sempat kerja di sana. Enggak sih. Enggak. Dia Anaknya. Anaknya sekarang di mana? Udah balik. Pas kita sampai di sana boleh 2 minggu anaknya balik. Jadi istilah katanya Eh, tukar kepala. kayak tukar Seperti kepala gitu. demikian lah. Jadi anaknya sudah pernah kerja di sana, anaknya di Bale, baru ganti kalian ke sana. Jahat itu kalau kita. Ya kalau anaknya memang, maksudnya kalau misalnya kerjanya bagus-bagus, nggak mungkin anaknya juga pulang. Iya. Iya, betul. Ya kan, paling sama-sama mereka kabur, ya udah kabur sama-sama satu wilayah. Itu wilayah ya. Itu Boleh loh. minum dulu ya, misalkan. Iya. Nah, sebelum kita tutup, Kaila, silakan. Kita ingin video call ini Oh, Tribuners, kita mau ingin video call ya. video call dengan yang korban di sana ada di depan Kamboja sebelum kita tutup ya. Dan mungkin nanti sebentar kita ingin sampaikan, mungkin ini laporannya Tribuners ini sudah masuk ke Polda. Untuk agen-agennya ini hati-hati, untuk agen-agennya ini udah masuk laporannya ke Polda. Dan ini sebenarnya juga harus jadi perhatian pemerintah. Halo. Pagi, gimana semuanya? Aman? Nah, ini kita lagi video call ya. Aman semua? Kasih Deka Dimi. Kau tanya apa ini kan mereka? Oke, coba. Ini aja. Halo. Oke, bro, ini kita sedang live di Tribun Manado. Ini kita live ya. Ini gimana keadaan ini sebelumnya ini di mana? Ini di mana? Di mana ini berada? Ada di penginapan. Oh, penginapan. Gimana situasi ini di Kamboja saat
saat ini situasinya seperti apa? Apakah sudah ada kepastian untuk pulang ke ini warga Sulut ya? Iya, warga Pulang ke Sulut. Belum tahu itu masih tahap apa ya? Pulang. Oke. Tahap kedua di SKL, tahap kedua SKLT. Oke, jadi belum pasti ya ini mau pulang kapan ya? Iya, iya Kak, belum pasti. Oke, kalau saat ini yang warga Sulut yang masih di situ itu ada berapa? 14 orang. 14 orang masih di situ. Yang di depan KBRI sekarang 14 orang itu yang ikut ini sama Bu Ella. Sama Bu Ella. Oh, lain itu belum. yang terdata. yang terdata ya, yang Ibu Ella data ya. Nah, Iya. oke, kira-kira ya kalau yang sekarang di depan KBRI itu ada berapa kira-kira seluruh warga Indonesia? Banyak sekali. Nggak tahu, nggak bisa dihitung soalnya. Oke. Yang pasti ini kalian masih menunggu kepastian dari pemerintah ya untuk bisa bantu untuk pulang ke Sulut ya. Iya. Oke, silakan apa yang menjadi harapannya kalian supaya bisa pulang? Mungkin apa yang ingin disampaikan ke keluarga dan juga ke pemerintah? Bantu kami biar cepat pulang. Oke. Ada yang mungkin ingin lagi disampaikan ke pihak keluarga? Kalau kita nggak ada keluarga. Oh, langsung ada keluarga juga ya. Waduh, kasihan. Oke. Berarti semoga ya itu harapannya ke pemerintah ya bisa bantu ya. Ya. Oke. Semoga orang tua boleh bantu. Oke. Semoga pasti besar kami pulang. Oke. Oke, terima kasih ya. Semoga di sini pemerintah juga bisa dengar dan bisa bantu warga Sulut di situ bisa kembali ke keluarga masing-masing. Ya, Oke. iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, dari Tian, ini sudah pernah ke sana, sudah melihat kerja di sana, dan agennya masih ada di sini. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Sulawesi Utara supaya mungkin PP Kenyataan kasih tahu di sana, kalian digaji tidak sesuai, berapa gaji kalian di sana? Gaji kita di sana hanya 200. 200 itu kalau di rupiah berapa? 3 juta. 3 juta. Ya. Ini 3 juta tidak sesuai dengan fakta yang ada, yang katanya 9 juta. Iya. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Menghimbau ke masyarakat. Buat lain-lain, teman-teman lain. Teman-teman yang mungkin akan Ada mau rencana pergi ke Kamboja ini, mau kerja di sana. Silakan. Ya. Nggak apa-apa, bicara Jo. Jangan teriming-iming dengan gaji besar di sana, dan yang mereka bilang itu gajinya besar itu bohong semua. Nggak ada itu. Makan juga nggak teratur di sana. Makanya teratur. Ya. Dipaksa lagi. Iya, dipaksa. Oke. Kalau dari Ando? Untuk teman-teman yang ingin ke sana, dipertimbangkan lagi. Karena kita sudah rasa situasi dan kondisi di sana itu berat, susah kerjanya. Ya itu saja dari saya. Oke. Nah, kalau dari Kak Ella sendiri apa harapannya? Karena kita tahu ini kan sudah buka donasi. Ya mungkin apa yang disampaikan? Jadi kita kan galang donasi ini tujuannya untuk membantu ya warga-warga Sulut yang di sana yang dalam kata ini
kurang gitu loh, nggak mampu mampu. untuk kita memulangkan gitu loh. Jadi himbauan untuk masyarakat warga Sulut, kita saling membantu, saling gotong royong, rakyat bantu rakyat gitu loh. Karena dengan bantuan sekecil apapun dari masyarakat bisa memulangkan satu nyawa ke ke Sulut gitu loh, ataupun ke Indonesia. Karena yang kita bantu bukan sekedar warga Sulut tapi semua warga Indonesia. Dimana untuknya pemerintah pusat dan daerah tolong diperhatikan, jangan sibuk dengan yang lain karena ini taruhannya nyawa. Nyawa ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Jadi mohon pada pemerintah pusat dan daerah semakin lebih bijak lagi menanggapi berita-berita, karena ini yang korban-korbannya langsung yang sudah hadir di sini, sudah bicara, dan kami hanya menghimbau agar donasi yang sudah dibuka bisa membantu lebih banyak dari mereka ini. Puji Tuhan karena kemarin kita sudah bisa pulangkan selain warga Sulut, warga Medan, warga Subang, kita sudah pulangkan. Jadi kita rencana kalau misalnya memang ada donasi lagi yang masuk, kita bisa pulangkan lagi. Ada beberapa yang sudah selesai dalam tahap KBRI. Jadi bisa dipulangkan secepatnya ke keluarga mereka. Itu aja sih. Oke, jadi Tribuners, untuk kita tutup, kita juga ingin sampaikan bahwa ini donasi sudah terbuka. Silakan hubungi nanti Ibu Ella ya di Facebook. Ada donasinya itu di berita juga kita sudah muat. Untuk donasi kirim ke langsung Ibu Ella, yang tentunya ini donasi yang dipercayakan. Ibu Ella juga akan mempertanggungjawabkan ini. Artinya ini murni untuk membantu keluarga kita yang ada di Kamboja sana, yang sampai saat ini belum tahu nasib mereka itu seperti apa. Karena pemerintah saat ini seakan-akan diam, tidak mau bersuara, tidak mau untuk menanggapi apa yang heboh saat ini. Padahal ini mereka ini adalah warga Indonesia yang betul-betul ditipu, diiming-iming oleh gaji besar. Mereka hadir ke sana satu tujuan untuk mengubah perekonomian mereka, tidak ada yang lain. Mereka ke sana bukan jalan-jalan, bukan liburan, tapi mereka tujuannya kerja untuk mengubah kehidupan mereka, meningkatkan kehidupan mereka. Jadi intinya kita donasi ini ya karena pokok utamanya ini, kendalanya ini hanya dana. Masalah dana untuk memulangkan mereka, bukan untuk berfoya-foya ya. Jadi minta tolong antisipasi dari warga Sulut, di mana kita punya slogan kan Sito Tumunto. Jadi tolong diperhatikan, jangan hanya jangan cuman ini slogannya aja, tapi dari kita sendiri tidak ada rasa prihatin buat yang lain-lain gitu aja sih. Oke, terima kasih. Silakan sudah kembali dan jangan lagi kembali ke sana. Cari kerja aja di sini dengan gaji yang ada. Tetap bersyukur, yang penting bisa makan, bisa kumpul dengan keluarga, itu kebahagiaan. Daripada sana tahu kerja seperti apa di sana. Dan kalau di sini kita juga minta ke Tian Deng Ando sebagai korban di sana, tolong sampaikan ke teman-teman kalau sudah ada yang rencana pergi kita mau ke Kamboja, kasih tahu kebenarannya. Dan ini laporannya sudah masuk. Nanti kalau ke Polda, kalau polisi nanti dari Polda minta untuk keterangan. Hari ini kita mau bawa mereka ke Polda untuk jadi saksi dan sekaligus korban ya. Ya, untuk sampaikan aja kepada mereka ya. Oke. Ya. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan live report kita atau podcast. Terima kasih. Semoga kita ketemu di kesempatan yang lain. Ini di-share, ini bermanfaat agar mengantisipasi, mencegah anggota keluarga kita untuk ke Kamboja nanti. Ini sudah di-sharing, silahkan disaksikan dan nanti dibagikan. Terima kasih, selamat siang semuanya.